Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dulu bahwa kami ada bimbel online UPPPG PGSD tahun 2023. Nah, nanti untuk pertemuan 1 sampai dengan 7, Bapak Ibu akan kita bahas semua kisi-kisi yang ada pada bimbel pada UPPPG PGSD. Kemudian nanti di pertemuan 8, 9, dan 10 akan kita bahas soal-soal FR yang pernah muncul di UP sebelumnya. Nah, untuk pelaksanaan nanti kita akan laksanakan di tanggal 22 Januari sampai dengan 2 Februari. Pendaftaran mulai tanggal 1 sampai dengan 21 Januari. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal pada kisi-kisi 31 sampai dengan 40 di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya Bapak Ibu, pertama kali di sini kami akan menyampaikan dan membedah kisi-kisi pada 31 dan indikator 11. Nah, kita akan bedah saja langsung Bapak Ibu terkait dengan kisi-kisi 31 ini. Disajikan beberapa ragam teks. Peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Nah, nanti Bapak Ibu akan disajikan sebuah ragam teks ya. Nah, dari ragam teks yang disajikan itu, kita akan menentukan teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks yang mana. Nah, itu yang ditanyakan nanti di dalam soal. Baik, kita akan bahas tentang ragam teks. Nah, di sini ragam teks dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teks faktual, kemudian teks tanggapan, kemudian ada teks cerita, dan teks normatif. Dari teks faktual itu dibagi menjadi 4, dibagi menjadi 2 ya. Ada teks deskripsi dan teks prosedur. Kemudian ada teks tanggapan, ada eksposisi, kemudian eksplanasi. Di teks cerita dibagi menjadi 4, ada teks cerita ulang, kemudian ada teks anekdot, teks exemplum, dan teks naratif. Kemudian untuk teks normatif itu terkait dengan teks-teks yang berisi hukum atau aturan. Baik, kita akan jelaskan setiap ragam teks ini di slide berikutnya. Baik, di sini yang pertama kali kita akan bahas Bapak Ibu yaitu tentang teks faktual. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan teks faktual, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki e-book soal UP PPG PGSD, soal yang kami buat ini adalah soal yang sangat akurat, keakuratannya 90% ya. Kemudian ini sudah terbukti kalau dipelajari dengan serius bisa meluluskan Bapak Ibu. Nah, semua soal-soal yang kita buat di dalam e-book ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Nah, di sini di dalam e-book ini juga ada FR soal asli. Jadi itu kita adakan FR soal aslinya. Kemudian di dalam e-book ini kita bahas dari kisi-kisi 1 sampai dengan 120 sebanyak 480 soal yang dilengkapi dengan rangkuman materi, soal, dan pembahasan soal. Untuk pemesanan, Bapak Ibu bisa ketik pesan e-book UP PGSD kirim ke WA 081803358023. Harganya hanya Rp50.000. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas dulu terkait dengan teks faktual. Teks faktual adalah teks yang berisi tentang kejadian atau berita yang terpercaya, bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Nah, jadi pada intinya teks faktual itu adalah sesuatu yang pernah terjadi atau kejadian yang dapat dilihat langsung.
Misalkan terjadinya tabrakan. Nah, terjadinya tabrakan itu kan berupa sifatnya nyata, benar-benar terjadi, tidak bersifat karangan, tetapi pernah terjadi. Pada intinya adalah pernah terjadi. Dengan kata lain, suatu kejadian yang faktual bisa terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang. Nah, untuk kejadian sebuah fakta atau teks faktual yang diceritakan itu pernah terjadi di masa lalu atau masa sekarang. Masa sekarang maksudnya misalkan hari ini, tadi pagi terjadi sebuah tabrakan misalkan. Nah, itu merupakan suatu kejadian fakta yang pernah terjadi. Nah, di sini kita cari dengan kata fakta. Fakta itu artinya kan benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Menurut Mahsun 2018, teks genre faktual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan. Nah, jadi di sini ada dua jenis teks faktual, yaitu ada teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan. Apa sih itu teks prosedur, Bapak Ibu? Nah, teks prosedur diartikan sebagai teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, artinya saja prosedur, Bapak Ibu. Katanya saja prosedur berarti ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam melakukan sesuatu, terutama melakukan sesuatu di sini ya. Misalkan contohnya saja, misalkan kita membuat KTP. Bagaimana cara kita membuat KTP? Nah, itulah yang disajikan di dalam teks prosedur. Ada langkah-langkahnya. Kalau kata orang sekarang adalah tutorialnya ya. Jadi itu gampangannya terkait dengan teks prosedur. Kemudian yang kedua, kita akan bahas terkait dengan teks deskripsi. Apa sih sebenarnya teks deskripsi itu? Teks deskripsi berisikan tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Teks deskripsi disebut dengan teks tanggapan deskripsi. Nah, kita jelaskan secara singkat di sini Bapak Ibu terkait dengan teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu adalah tentang teks yang menggambarkan sesuatu. Contohnya saja, menggambarkan sebuah peristiwa di dalam menonton konser. Misalkan, di sebuah panggung itu ada band yang akan disambut meriah oleh penonton. Para penonton bertepuk tangan, sedangkan di pojok sebelah kiri, sebelah kanan terdapat asap-asap. Kemudian di panggung menyala lampu. Di belakang panggung ada layar besar yang menghitung mundur munculnya band. Nah, itu merupakan teks deskripsi karena digambarkan seolah-olah kita bisa merasakan apa yang terjadi di dalam teks tersebut. Seolah-olah kita bisa melihat apa yang ada di dalam teks tersebut. Itu untuk teks deskripsi. Jadi sampai di sini saya yakin Bapak Ibu memahami terkait dengan teks faktual yang dibagi menjadi dua, ada teks prosedur dan teks deskripsi. Baik, kemudian yang kedua kita akan bahas terkait dengan teks tanggapan. Teks tanggapan itu Bapak Ibu dibagi menjadi dua. Ada teks eksposisi, ada teks eksplanasi. Nah, kita akan jelaskan dulu terkait dengan teks tanggapan Bapak Ibu. Apa itu sebenarnya teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya, dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Nah, jadi teks tanggapan itu adalah kita menanggapi suatu teks, bisa berupa kritikan, bisa berupa komentar, bisa berupa saran, dan lain-lainnya. Itu yang dimaksud dengan teks tanggapan. Nah, di sini Bapak Ibu,
teks tanggapan itu dibagi menjadi dua. Ada teks eksposisi, ada teks eksplanasi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang paparan atau gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Jadi, di teks eksposisi itu merupakan yang berisi gagasan Bapak Ibu, tanggapan terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu teks. Nah, itu merupakan tanggapan yang bersifat pribadi. Itu mengenai teks gagasan atau teks eksposisi yang memunculkan atau memaparkan gagasan. Bentuknya apa teks eksposisi itu? Biasanya berbentuk tesis, pernyataan pendapat, kemudian alasan atau argumentasi. Mohon maaf. Jadi strukturnya ya di sini ya. Jadi struktur teks eksposisi itu ada tesis atau yang disebut dengan pernyataan pendapat. Kemudian ada juga argumentasi. Dan yang terakhir itu adalah pernyataan ulang pendapat. Jadi pernyataan ulang pendapat itu biasa juga disebut dengan penegasan Bapak Ibu ya. Nah, itu terkait dengan teks eksposisi. Nah, gampangannya teks eksposisi itu berisi gagasan pribadi ya atau usulan. Oke, berikutnya teks eksplanasi. Kita akan bahas terkait dengan teks eksplanasi. Baik, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, pada intinya bahwa teks eksplanasi itu menyajikan tentang proses terjadinya sebuah fenomena, baik itu fenomena sosial, fenomena alam, fenomena ilmu pengetahuan dan budaya. Kalau ilmu pengetahuan, misalkan fenomena terjadinya sakit perut, itu seperti apa? Nah, itu yang dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Nah, kemudian teks eksplanasi itu memiliki struktur Bapak Ibu. Strukturnya apa saja? Yang pertama ada judulnya dulu. Kemudian ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, itu di dalam teks eksplanasi. Tapi nanti kita akan dalami Bapak Ibu ciri dari teks eksplanasi itu. Pada intinya nih, kalau ada teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena alam, misalkan terjadinya gempa bumi, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Kalau fenomena sosial, itu termasuk teks eksplanasi dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas saja langsung terkait dengan kisi-kisi 31 ini. Untuk teks berikutnya kita akan jelaskan di bimbel dan ada di dalam e-booknya. Oke, di sini kita akan bahas soal yang pertama. Nah, untuk membahas soal yang ini, ya untuk menjawab soal yang seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan soal yang seperti ini, yang kalimatnya panjang, narasinya panjang, langsung saja Bapak Ibu baca ke pertanyaan. Pertanyaan itu biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, kita langsung saja baca pertanyaannya. Teks di atas adalah termasuk ke dalam jenis teks titik-titik. Apakah A. Deskripsi, B. Narasi, C. Eksposisi, D. Eksplanasi. Baik, kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu tentang pilihan jawabannya dulu deh. Kita artikan pilihan jawabannya apa sih maksud dari pilihan jawaban ini. Baik, apa sih itu teks deskripsi Bapak Ibu? Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek, tempat, dan lain-lain secara jelas. Seolah-olah kita bisa merasakan, seolah-olah kita bisa melihat, merasakan apa yang ada di dalam teks. Itu teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah teks narasi Bapak Ibu.
Apa itu teks narasi? Nah, teks narasi itu menyajikan tentang suatu peristiwa atau fenomena, ya, suatu peristiwa secara kronologis. Nah, dia menjelaskan sebuah peristiwa secara kronologisnya yang sesuai dengan urutan waktu. Nah, jadi kalau narasi itu menjelaskan sebuah peristiwa yang ada urutan waktunya. Misalkan contohnya pas jam 11.30 WIB pekan lalu, saya baru pulang dari kuliah dan seterusnya. Itu contoh dari teks narasi. Kemudian berikutnya kita akan bahas terkait dengan teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi gagasan, Bapak Ibu ya. Gagasan yang bersifat pribadi. Itu teks eksposisi. Nah, kemudian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah fenomena, baik fenomena sosial, fenomena alam, fenomena ilmu pengetahuan, dan fenomena budaya. Nah, itu yang dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Ini terkait dengan fenomena. Baik, kita akan lihat dulu soalnya. Nah, nanti dari penjelasan ini saya harapkan Bapak Ibu sudah bisa memilih jawaban yang tepat ya ketika saya membacakan soalnya. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya, masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru tidak tempat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Banyak negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu, insya Allah ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan ya. Berarti di teks ini menjelaskan tentang apa Bapak Ibu? Yaitu tentang menjelaskan fenomena kemiskinan. Nah, fenomena kemiskinan itu kan yang dibahas adalah manusianya. Nah, kalau terkait dengan manusianya, berarti ini yang dibahas adalah fenomena sosial. Nah, berarti dari teks ini kita dapat lihat bahwa teks ini adalah teks eksplanasi, yaitu jawaban B. Karena teks ini menjelaskan tentang fenomena kemiskinan. Nah, di sini dijelaskannya tentang fenomena kemiskinan tersebut. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memahami ya terkait dengan teks eksplanasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan tryout ada paket 50.000 dan paket 25.000, silakan Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023 pesan tryout. Nah, di sini sudah dijelaskan sedikit ya Bapak Ibu, saya bacakan saja. Teks tersebut menjelaskan bagaimana terjadinya sebuah fenomena sosial tentang kemiskinan. Maka, teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dijelaskan sebagai teks yang berisi tentang terjadinya fenomena baik alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan sampaikan kami memiliki produk
tryout sebanyak 3 tryout yang bisa digunakan sampai dengan tanggal 13 Februari. Untuk pemesanan Bapak Ibu bisa chat langsung ke 08 1803 358 023. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita sekarang akan bahas soal yang kedua. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung seperti gunung berapi ya, atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebabnya, terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Pertanyaannya, teks di atas merupakan teks titik-titik. Apakah A. Eksplanasi, B. Eksposisi, C. Prosedur, E. Naratif. Baik, sebelum kita jawab, ya, sebelum kita memilih jawaban, saya kira Bapak Ibu sudah bisa memilih ya jawaban yang tepat. Tetapi di sini saya ingin jelaskan dulu satu persatu ya. A, B, C, D, E-nya. Kita akan jelaskan A itu apa, kemudian B dan seterusnya itu apa. Baik, teks eksplanasi, saya lagi-lagi akan tekankan bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks apa Bapak Ibu? Yaitu yang membahas tentang sebuah fenomena. Baik fenomena alam, kemudian fenomena sosial, dan fenomena budaya dan ilmu pengetahuan. Kemudian teks eksposisi adalah teks apa Bapak Ibu? Teks yang berisi gagasan pribadi. Kemudian teks deskripsi apa? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek secara nyata. Mohon maaf, secara nyata atau secara gamblang di sana ya, seolah-olah kita bisa berada di tempat yang dijelaskan tersebut. Kemudian prosedur itu teks arahan, cara melakukan sesuatu. Misalkan cara membuat KTP itu adalah teks prosedur. Kemudian teks naratif adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa secara runtun dari waktu ke waktunya. Nah, berarti teks yang di atas ini merupakan teks apa? Yaitu teks eksplanasi, Bapak Ibu. Karena teks di atas ini menjelaskan tentang sebuah fenomena alam. Fenomena alam apa yang dijelaskan di sini? Yaitu fenomena alam terjadinya gempa bumi. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam teks di atas. Berarti teks di atas jelas bahwa teks eksplanasi, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya. Baik, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita di sini sudah siapkan pembahasannya, kita akan baca saja ya. Teks tersebut menjelaskan bagaimana terjadinya sebuah fenomena alam tentang proses terjadinya gempa bumi. Maka teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dijelaskan sebagai teks yang berisi tentang terjadinya fenomena baik itu alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas Bapak Ibu bahwa di sini saya akan menyampaikan
bahwa semua soal dalam bahasa Indonesia, kan kita memiliki banyak sekali soalnya, itu lebih dari 600 bahkan 700 soal yang saya sudah siapkan untuk bimbelnya, dan kita tidak mungkin bisa membahas semua soal tersebut di sini ya. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki kesempatan dan mau lulus di UPPPG ini, silahkan Bapak Ibu bisa bergabung di bimbel kami. Karena tidak memungkinkan nih kita akan bahas semuanya di YouTube. Karena waktu Bapak Ibu juga sangat dekat dengan UP-nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu ikuti saja bimbel yang kami sudah siapkan, dan bimbel yang kami eh, berikan itu sudah terbukti Bapak Ibu ya, sudah terbukti. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal berikutnya. Oke, seperti biasa kita akan baca dulu pertanyaannya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks ialah titik-titik. Nah, di sini kita akan sesuaikan pilihan jawaban ini dengan teks yang ada di atas. Sudah jelas pertanyaannya ini adalah tentang menyesuaikan isi teks dengan pilihan jawaban. Baik, kita lihat pilihan jawaban A. Bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berisi atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Jadi apakah jawaban yang tepat? Jawaban A salah. Karena bioteknologi itu bukan merupakan cabang dari keilmuan biologi, tetapi bioteknologi itu adalah kajian ilmu terapan ya, bukan cabang dari ilmu biologi tetapi ilmu terapan. Kemudian yang B, bioteknologi bukanlah keilmuan murni. Apakah ini ada di dalam teks? Tidak ada, berarti bukan jawaban B. Kemudian yang C, bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. Nah, yang C itu tidak ada di dalam teks. Jadi jawaban C salah Bapak Ibu. Kemudian jawaban D, bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologis. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu. Kenapa jawaban D ini tepat, Bapak Ibu? Kita dapat lihat ya, di kalimat terakhirnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan konsen terhadap rangkaian proses biologis. Nah, inilah yang terkait dengan proses biologis. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Sesuai dengan isi keseluruhan teks yang menjelaskan bahwa bioteknologi merupakan kajian yang konsen pada proses biologis. Itu penjelasan sedikitnya ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki e-book soal UPPPG PGSD yang kami berikan dengan harga 50.000, silakan Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp 081353380023. Oke, untuk soal-soalnya kita sudah siapkan sebanyak 480 soal. Dan soal yang kita berikan merupakan FR soal asli. Ada juga yang bukan FR-nya, tetapi itu akan membantu Bapak Ibu dalam memahami dan mempelajari dari kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 120. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas ya soal berikutnya. Agar pembaca bisa jauh lebih yakin dalam teks tanggapan kritis adalah tujuan utama. Hal tersebut perlu dituliskan dalam teks sebagai bukti bahwa tanggapan sudah
tersampaikan dengan ilmiah. Faktor yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, apakah A. data dan fakta, B. keterangan, C. observasi, D. pemikiran? Baik, kita akan pahami dulu Bapak Ibu soalnya ya. Nah, di sini agar pembaca itu yakin dalam teks tanggapan kritis yang kita buat. Nah, faktor apa yang menyebabkan pembaca itu yakin? Kemudian di sini hal tersebut perlu dituliskan teks sebagai bukti bahwa tanggapan sudah tersampaikan dengan ilmiah. Berarti teks sebagai bukti. Oke, bukti ya. Kemudian yakin, agar pembaca itu yakin apa yang perlu kita sajikan di dalam teks tanggapan tersebut. Apakah data dan fakta, keterangan, observasi, atau pemikiran. Nah, yang jelas agar meyakinkan para pembaca, yang kita sajikan adalah data dan fakta. Nah, dengan data yang kita berikan, maka pembaca akan lebih yakin dan lebih percaya terhadap teks yang kita buat, terhadap tulisan yang kita buat ya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Untuk mendukung tanggapan kita yang kritis juga perlu didasari data dan fakta. Data dan fakta adalah kumpulan dari peristiwa yang terjadi. Baik, soal berikutnya. Gani anak yang sangat rajin di kelas. Ia kemudian jadi bintang kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Tanggapan yang tepat untuk kalimat tersebut yaitu titik-titik. Oke, di sini kita akan pahami saja langsung soalnya karena ini soalnya sangat pendek ya, kita akan pahami ya. Di sini Gani anak yang sangat rajin. Nah, di sini Gani merupakan anak rajin di kelasnya. Ia kemudian jadi bintang kelas dan disayangi Bapak Ibu guru. Nah, dia menjadi bintang di dalam kelasnya karena faktor kerajinannya itu, dan karena faktor kerajinannya menyebabkan dia disayang oleh Bapak Ibu guru. Nah, ketika kita ingin menanggapi kedua kalimat di atas, bagaimana kita cara menanggapinya? Nah, dalam teks tanggapan kan ada namanya kritik, kemudian ada namanya saran, kemudian ada namanya juga tentang memberi masukan terhadap teks tersebut. Nah, apa kalimat yang tepat untuk menanggapi teks di atas? Apakah A. Sifat rajin Gani itu tak perlu dipertahankan sebab ia tetap dapat jadi bintang di kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolah? Apakah jawaban A benar Bapak Ibu? Tentu jawaban A ini salah. Kenapa salah Bapak Ibu? Nah, untuk memberi tanggapan terhadap teks ini, maka kita akan beri saran atau memberikan tanggapan yang baik. Maka jawaban yang tepat bukan jawaban A ya. Jadi sini bukan jawaban A yang tepat karena sifat rajin Gani itu tak perlu dipertahankan. Nah, ini tanggapan yang salah terkait dengan teks. Kemudian yang B, Gani tak perlu rajin di kelas karena ia bisa tetap menjadi bintang kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolahnya. Jawaban B juga salah. Letak salahnya adalah di sini. Oke, karena tidak terkait dengan teks. Bahwa di sini Gani adalah anak yang rajin, dari kerajinannya tersebut dia menjadi bintang kelas, kemudian disayang oleh gurunya. Kemudian yang C, sifat Gani yang rajin perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan supaya ia bisa tetap menjadi bintang kelas serta disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Apakah jawaban B benar Bapak Ibu? Mohon maaf, jawaban C ya. Jawaban C itu benar. Nah, karena di sini itu sudah terkait dengan teks ya, bahwa kerajinan Gani itu perlu dipertahankan. Nah, ini merupakan tanggapan ya. Tanggapan teks ini merupakan tanggapan apa Bapak Ibu? Teks tanggapan eksposisi ya. Ini terkait dengan teks eksposisi. Nah, karena terkait dengan
eh gagasan pribadi. Oke, terus ditingkatkan supaya ia bisa tetap menjadi bintang kelas. Oke, di sini benar ya. Yang D, sifat rajin gani bisa kadang-kadang saja. Nah, ini bukan merupakan tanggapan yang tepat. Sebab ia bisa tetap menjadi bintang kelas lalu disayang Bapak Ibu guru. Oke, jawaban D jelas salah. Baik, jawabannya C. Sifat Gani yang rajin perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan supaya ia bisa tetap menjadi bintang kelas serta disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti tryout UPPPG PGSD, kami ada paket 1 yang harganya 50.000, ada 2 tryout, kemudian ada paket 2 harganya 25.000 yang bisa Bapak Ibu pesan melalui nomor WhatsApp 081803358023 dengan ketik pesan tryout. Nah, Bapak Ibu, untuk soal yang ini perlu Bapak Ibu jawab di kolom komentar ya, karena kita cukup sampai bahas di sini. Nah, nanti kita akan lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Ini baru pada kisi-kisi berapa jadinya? Kisi-kisi 31 ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu ingin yang lengkapnya, Bapak Ibu bisa ikuti bimbel yang kami berikan. Tadi kita sudah sampaikan di depan cara mengikuti bimbelnya bagaimana. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.